Tapak kaki ini kelak akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Motivasi stringing, ding dong ding, ding dong ding. Ayo sleeping, ayo sleeping. Jejak langkah yang disertai keceriaan, ketulusan, serta haus akan pengetahuan. Semua itu akan bermuara pada satu tujuan, harapan masa depan nan gemilang. Ayo sleeping, brother John, motivasi stringing, ding dong ding, ding dong ding. Baik, hari ini masih ingat nggak kita belajar apa? Hal ini disadari betul oleh sosok wanita muda lulusan pendidikan bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi Bengkulu ini. Lanjutkan pelajaran tadi, bangun datar. Baik. Dalam memberikan pelajaran seusai sekolah, Bu Guru Vivi memberikan pelajaran tambahan dengan mengajar anak-anak ini di alam terbuka. Inilah salah satu metode yang menarik bagi anak-anak dusun Dura di dalam menyerap ilmu pengetahuan. Sebisa mungkin pembelajaran itu kreatif dan menumbuhkan kecintaan anak terhadap lingkungan. Mereka juga bisa berpikir kritis. Makanya saya mengajak mereka belajar di luar, selain menghindari kejenuhan, mereka juga bisa mengenal alamnya lebih dekat. Kalau kurikulum sendiri, kita tetap berpatokan kepada kurikulum dari pemerintah, kurikulum tingkat satuan pendidikan, tetapi cara pengajarannya itu sendiri yang sebisa mungkin kreatif dan mengajak anak-anak misalnya bernyanyi, jadi mengaktifkan semua cara mereka belajar dari gerak, lagu, nyanyian. Jadi pembelajaran yang didapat juga lebih lama nempel di kepala mereka gitu. 196 cm. Keterbatasan prasarana bukan alasan bagi mereka yang selalu semangat dan berusaha dalam menggapai setiap mimpi yang ada. Kayaknya sudah semakin gelap dan akhirnya les kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski berada di tengah pegunungan dan jauh dari kesempurnaan, tak membuat mimpi anak-anak ini terhenti. Ini Bu. Bentar ya, jangan didorong-dorong, Febri. Hati-hati. Nah, ini lagi apa ini? Belajar ya? Lagi ada waktu tadi. Belajar apa kalian? Lagi belajar sejarah. Salah satu murid di SD Impres 22 ini telah membuktikannya. Gadis kecil yang bernama Erna, yang kini duduk di kelas 6 berhasil menembus Olimpiade Sains tingkat nasional tahun 2010 silam. Walaupun saya bukan orang Jakarta, masih tinggal di Dusun Dura, tapi saya bisa juga ikut lomba Olimpiade tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya bisa ikut semifinal. Bagi orang tua Erna, Aceh Mamang, yang juga merupakan Dewan Permusyawaratan Masyarakat di Desa Rura, ia merasa bersyukur atas keberhasilan sang anak mengharumkan nama desanya di tengah fasilitas yang seadanya. Terus nanti kita kalau jadi... Itu tadi saya sangat bersyukur dan sangat berbangga dan tidak henti-hentinya saya memberikan dorongan motivasi kepada anak-anak saya supaya dia bisa lebih meningkatkan lagi cara belajarnya baik di rumah maupun di sekolah. Sebagai anak pertama dari dua bersaudara, bukanlah hal yang mudah untuk berjauhan dengan orang terkasih. Berada di samping ibunda tercinta, serta menjadi sosok kakak yang kuat bagi sang adik adalah keinginan terbesarnya. Terkadang, bila rasa rindu terhadap keluarga menghampirinya,
ia hanya bisa mendengarkan suara dari kejauhan. Sayangnya, berada di daerah terpencil seperti Dusun Rura, menggunakan alat telekomunikasi bukanlah hal yang mudah. Tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Eca. Halo. Eca. Halo. Halo. Kenapa? Enggak. Eca lagi ngapain? Baru nyampe rumah. Dari mana? Les. Les. Kapan ujiannya? Hari Senin ujian. Belajar ya, jaga kesehatan juga. Salam buat keluarga di sana, buat Salman, buat Zahran. Mami sama Papi juga ya. Ya dek ya. Halo. Ya udah, assalamualaikum. Salam. Bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, kau nantikan diriku di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak kau. Guruku, terima kasih aku. Anak-anak ini terbiasa menempuh jarak 2 km untuk sampai di sekolahnya. Belum lagi, mereka harus menyeberangi sungai yang terbilang cukup lebar. Beruntung pagi ini mentari bersinar cerah sehingga hujan tak turun menemani jejak langkah kaki kecil mereka. Sosok pria muda lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2006 silam ini juga terpanggil untuk memajukan pendidikan di daerah pelosok yang syarat akan keterbatasan. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar apa? IPA. Namanya Agus Coba Arifin. dikeluarkan bukunya. Ada PR, Pak. Oke, ada PR. Ada PR? Meski pernah bekerja sebagai akunting di sebuah perusahaan di Pulau Batam dengan jumlah pendapatan yang lebih baik, ia justru memilih guna pergi mengajar di daerah pedalaman. Tadi bintang sudah Bapak bagikan dan sekarang seperti biasa. Bapak akan membagikan. Membagikan apa ini? Kartu. Seperti biasa kartu ini akan Bapak bagi. Terlahir dari keluarga nan sederhana, Pak Guru Arif mengerti benar akan pentingnya sebuah pendidikan. Pilih salah satu. Ayo, pilih ya, pilih. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka matanya. 1, 2, 3. Saya tahu betul bagaimana karakter anak-anak desa. Mereka itu jangankan untuk berjuang meraih cita-cita mereka, gitu. Untuk bermimpi saja terkadang mereka takut karena kondisi yang serba terjepit, terbatas. Karena itulah saya memantapkan tekad saya memang untuk ikut Indonesia Mengajar ini. Paling tidak ingin membuka cakrawala mereka tentang dunia luar dan membuat mereka, anak-anak pedalaman, tidak lagi takut untuk bermimpi.
Pengalaman merasakan pahit getirnya kehidupan membuat pria kelahiran Banyuwangi 23 tahun silam lebih menghargai pentingnya sebuah kesempatan. Mengajar di tempat terpencil seperti saat ini bukanlah hal yang mudah. Meski kerap dihadapkan serangkaian masalah, hal ini tak menyurutkan langkahnya, apalagi menyerah. Tantangannya cukup banyak. Jadi mulai dari faktor demografis yang memang bisa dilihat di sini kondisinya, mulai dari jalanan yang memang buruk bisa dibilang. Apalagi kalau hujan, itu sudah parah. Kemudian dari faktor tantangan dari anak-anak sendiri, karena memang faktor dukungan orang tua juga. Kalau dari anak, tidak semuanya tinggal di sini, tinggal di desa sebelah yang dia harus menyeberang 3 kali sungai. Sehingga ketika hujan lebat, bisa dipastikan mereka tidak akan berangkat ke sekolah. Jika selama 1 bulan hujan, ya selama 1 bulan itu mereka tidak akan sekolah. Kendala ini jugalah yang dirasakan Ibu Guru Hikmawati yang merupakan salah satu rekan pengajar di sekolah dasar Impres ini. Kalau kendala sih banyak ya. Kita kan tidak tinggal di dalam. Kita mondar-mandir masuk itu. Jadi yang jelas kendalanya itu alam. Jalanan yang belum bagus, masih bebatuan. Terus bencana, rawan bencana lah. Karena kalau seperti sekarang kan musim hujan. Nah terkadang itu kalau musim hujan itu terkadang ada longsor di depan, terus berlumpur, baru jalanan juga licin. Minimnya jumlah staf pengajar membuat kehadiran guru muda seperti Pak Guru Arif sangatlah diperlukan daerah ini. Karena kan memang masih sangat kekurangan lah. Karena kalau guru honor itu, guru bantu, mereka punya tugas wajib itu kan cuma 2 kali 1 minggu. Sementara guru kelas itu cuma 3 orang. Guru bidang studi 2, itu guru olahraga dengan guru agama. Tapi kalau guru kelas itu kan masih sangat kurang. Kalau dari saya sendiri ya sangat bersyukur. Syukur alhamdulillah dengan adanya pengajar muda yang datang di SD saya. Karena dengan demikian kami sangat terbantu. Mereka itu anak-anak yang punya semangat tinggi, yang mau betul-betul mengabdi, berbakti pada negara, terutama di pendidikan ya, masalah pendidikan. Mereka itu tidak main-main mengabdi, Mas. Baik, Bapak sudah tahu siapa di antara kalian yang akan mendapatkan bintang ini pada hari ini. Dan dia adalah Risma. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Risma. Oke, selamat ya Risma. Di balik semua kesulitan, semangat untuk maju selalu terpancar dari anak-anak ini. Seperti halnya Risma, salah satu murid yang kini duduk di bangku kelas 4, Sekolah Dasar Impres 22 Tatibajo. Cita-cita aku jadi guru. Saya mau mengajar anak-anak dari daerah di sini supaya bisa pintar. Jauh dalam lubuk hatinya, Pak Guru Arif memiliki harapan besar akan perbaikan pendidikan di Indonesia. Harapan saya paling tidak suatu saat nanti dari salah satu dari mereka ada yang akan tumbuh menjadi anak-anak yang sukses. Paling tidak ada satu guru yang berasal asli dari daerah sini. Dalam kesehariannya, Pak Guru Arif tinggal di rumah salah satu warga di Dusun Tatibajo. Sang pemilik rumah, Hadi yang juga dianggap sebagai ayah angkatnya, merasa bersyukur atas kedatangan Pak Guru Arif di rumahnya. Oh, selama ada guru baru Pak, ya kami sangat merasa
senang sekali karena anak-anak kami di sini udah artinya udah ada perubahan Pak. Jadi akhirnya anak kami juga sudah ada perubahan karena apa namanya? Artinya sudah giat belajar Pak. Sosok Pak Arik di mata saya Pak baik sekali Pak. Apalagi selama ada dia Pak. Kalau siang Pak dia masih mengajar, akhirnya malamnya sorenya Pak dia mengajar anak-anak di Dusun Tati Bayu ini ngaji Pak. Tidak adanya fasilitas listrik dan air bersih tak lantas membuatnya patah arang. Memang, selain sebagai seorang guru di sekolah, Arif juga harus memberi contoh keteladanan kepada warga dan juga anak-anak di dusun ini. Sosok pengajar muda yang mengabdikan dirinya menjadi guru di daerah pedesaan yang berada di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tak hanya Vivi dan seorang. Hey! Apa kabar? Sini. Ibu, teman-teman pengajar muda datang, Bu. Ayo sini. Kenalin Ibu. Ibu. Bersama ke-8 teman lainnya, mereka yang terhimpun di Gerakan Indonesia Mengajar bercita-cita memberikan pendidikan terbaik bagi masyarakat di daerah pelosok. Buka dulu. Assalamualaikum. Ya, selamat sore semuanya, selamat datang juga buat Lima sama Jepri. Baru aja kita mau mulai rapat. Kemarin kan kita udah rapat mengenai western dan ada kabar baik. Waktu sekolah. Penempatan ke-10 pengajar muda di 4 kecamatan seperti Sendana, Tamirodo, Malunda, dan Ulumanda ini memiliki seorang koordinator sebagai perumus kebijakan. Pendaftaran untuk sekolah, pendaftaran anak-anak yang kompeten. Novianus Efrat, seorang guru SDN 30 Inpres, Ulindang, Tamirodo inilah koordinator dari para pengajar muda di daerah Majene, Sulawesi Barat. Kami kan ada 5 kabupaten, wilayah penempatan, dan setiap kabupaten punya koordinatornya masing-masing gitu. Sebagai koordinator yang kami lakukan tentu mengkoordinasikan teman-teman di sini kami terpisah jauh-jauh sekali, dan kami saling perlu yang namanya koordinasi di satu orang gitu, dan itulah tugas sebagai koordinator. Seperti hari ini, mereka melakukan rapat di daerah Lombang, Kecamatan Malunda. Sebagai tuan rumah, Astri Lestari yang merupakan salah satu pengajar muda yang akrab disapa Aci. Di sini emang banyak durian banget. Kalau di depan TV durian nggak sebanyak di sini. Banyak kan nggak sama rambutan. Belah dulu. Belah durian. Sosok wanita muda yang menamatkan strata satunya dalam kurun waktu 3,5 tahun ini memang dikenal ramah dan ceria. Yang digoreng biru tuh Arif. Arif. Enak banget. Durian terakhir. Aku bisa, aku pasti bisa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Tak terasa malam semakin larut. Pertemuan pun tiba di ujung waktu.
Kendala pertama ketika pertama kali menginjakan kaki di Majene ini, tepatnya di Dusun Lombang, hal yang pertama adalah listrik. Listrik itu di sini adanya menggunakan genset dari jam 6 sampai jam 10 malam saja. Dan sinyal di sini itu hanya bisa di spot-spot tertentu. Jadi saya biasanya berdiam diri di atas batu karena di sini di depan rumah ada sebuah batu yang sangat besar melebihi rumah-rumah warga. Di situ saya baru bisa mengakses sinyal dengan sangat leluasa. Ketika tahu tempat penempatan bagaimana keadaannya, tantangannya adalah untuk budaya. Karena pertama kalinya merantau, saya belum tahu budaya di Sulawesi itu seperti apa, bagaimana keseharian mereka, adat istiadat mereka. Dan itu memerlukan adaptasi yang cukup lumayan, harus mempelajari dulu bagaimana adat-adat mereka sebelum menginjakan kaki ke sini. Pagi ini tak secerah biasanya, namun anak-anak Lombang tetap semangat untuk berusaha menggapai mimpi mereka. Setiap paginya, Bu Guru Aci memulai aktivitasnya guna mengajar di SDN Impres 25 Lombang, Malunda, Majene, Sulawesi Barat. Minimnya tenaga guru menjadikan pengajar muda ini sebagai tonggak penggerak berjalannya proses belajar mengajar di sekolah yang terpencil ini. Meski anak-anak di sekolah ini lekat dengan kesederhanaan dan keterbatasan, semangat belajar mereka tak kalah dibandingkan anak-anak di sekolah lain. Harapan untuk anak-anak Indonesia ke depannya, mereka menjadi generasi penerus bangsa yang penuh motivasi dan semangat yang tinggi. Karena bisa dilihat kalau terkadang banyak anak-anak yang ragu untuk bermimpi secara tinggi, yang ragu untuk memiliki cita-cita. Saya ingin anak-anak itu memiliki mimpi yang besar ketika dia kecil, memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai cita-citanya, agar nanti Indonesia dipimpin oleh warga-warga yang cerdas. Dan 20 tahun ke depan mereka bisa menjadi pemimpin bangsa. Kalian tugasnya menggambar. Harus mengajar di daerah pelosok yang penuh dengan keterbatasan, tak membuat gadis kelahiran Cianjur 22 tahun silam ini mengeluh. Terkadang, ia pun harus mengajar rangkap di beberapa kelas karena minimnya jumlah pengajar. Setelah saya mengajar di sini, kepuasan yang saya dapatkan adalah dari hati sendiri. Saya senang ketika berinteraksi dengan anak-anak dan melihat mata anak-anak yang penuh semangat untuk belajar. Itu menjadi obat saya di sini, karena saya jauh dari rumah, obat saya hanya anak-anak. Anak-anak itu ketika mereka rajin belajar, mereka semangat belajar, terobati rasa kangen dari rumah, rasa lelah, dan terhapus semua karena antusiasme anak-anak yang sangat tinggi untuk belajar. Arti anak-anak di mata saya adalah seperti benih. Benih yang belum tahu apa-apa. Kalau dibiarkan dia pasti tumbuhnya akan sembarangan juga. Dan apabila kita pupuk, kita tanam, dia akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang sangat indah.
Hidup terpisah dari keluarganya yang tinggal di daerah Cianjur, Jawa Barat, serta menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan, tak membuat Bu Guru Aci menyesal mengikuti program Indonesia Mengajar. Kalau jam TV nih kita, jam kelapa untuk apa Pak? Lokasi tempat ini yang jauh dari pusat kota, serta berada di lereng pegunungan, membuat transportasi menjadi kendala di daerah ini. Meski di dalam undang-undang, anggaran pendidikan mencapai 20% dari total APBN, faktanya masih banyak potret buram yang menghiasi dinding negara ini. Guru Vivi, Arif, dan juga Aci adalah potret sekelumit manusia Indonesia yang rela meninggalkan kemapanan demi berbakti untuk negeri. Mereka memiliki kesatuan tekad mencerdaskan bangsa untuk berbakti kepada sesamanya, berjuang melawan keterbatasan, memerdekakan Indonesia dari kebodohan.